Kompolnas soal penggunaan senpi oleh Polri hanya boleh saat bertugas. Kompolnas menyarankan agar Polri memperketat penggunaan senjata api usai insiden penembakan oleh oknum polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Kompolnas mendesak ke depannya anggota polisi tidak boleh membawa pulang senjata api ke rumah. Senjata api hanya boleh digunakan saat bertugas, tidak boleh digunakan di luar kepentingan tugas. Ada SOP terkait hal tersebut. Jika sedang tidak bertugas, maka senpi harus disimpan di tempat yang aman dan pelurunya dikosongkan, kata Komisioner Kompolnas Pungki Indarti saat dihubungi Jumat 26 Februari. Pungki meminta agar pimpinan setiap satuan mengawasi terkait penggunaan senjata api oleh anggota polisi. Menurutnya, anggota polisi tidak perlu membawa senjata api kemana-mana jika sedang tidak bertugas. Jika sedang berpergian keluar kota, cuti atau sakit di rumah sakit, maka senpi harus dititipkan kepada petugas bagian persenjataan atau disimpan di gudang kesatuan. Pimpinannya harus mengawasi dan jangan sampai abai. Jika ada pelanggaran, maka pelakunya harus diproses hukum. Dia juga mengharapkan hanya satuan-satuan tertentu saja yang diperbolehkan membawa senjata api. Selain itu, menurutnya harus ada hukuman pidana dan hukuman etik bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan senjata api. Di Jakarta, oknum polisi tembak mati 3 orang. Di Medan, bunuh 2 wanita. Kasus pembunuhan terhadap 2 wanita yang dilakukan oleh seorang oknum polisi bernama Aibda Roni Saputra di Medan menambah panjang daftar pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia. Mirisnya, pembunuhan ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup berdekatan. Yang di Medan, polisi membunuh 2 wanita pada Senin 22 Februari 2021. Hanya berselang 3 hari, Kamis 25 Februari, seorang polisi menembak mati 3 orang di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Usai membunuh 2 wanita tersebut, Aibda Roni kemudian membuang mayatnya di lokasi terpisah. Yang satu di Jalan Budi Kemasyarakatan, lingkungan 24, Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Yang satu lagi di Jalan Lintas Sumatera Jalinsum di Kecamatan Perbaungan, Sedang Pagai, tepatnya di wilayah lingkungan Pasiran. Untuk jasad wanita yang ditemukan di Perbaungan diketahui bernama Rizka Fitria, 21 tahun. Saat jasadnya ditemukan, ia memakai kemeja hitam, motif garis kotak-kotak, dan celana hitam. Sedangkan mayat wanita yang ditemukan di Medan menggunakan pakaian motif kulit macan tutul. Namanya Aprilia Cinta, 16 tahun. Baik Cinta maupun Rizka Fitria sama-sama tinggal di Lorong 6 Veteran Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Keduanya diketahui pergi bersama dari rumah masing-masing sebelum ditemukannya mayatnya di lokasi terpisah. Sementara itu, di Cengkareng, Bribka Cornelius Sihaan menembak mati 3 orang di kafe. Mereka yang jadi korban tewas ditembak Cornelius adalah Martinus Rizky Kardo Sinurat, anggota TNI, Ferry Saud Simanjuntak, pramusaji, dan petugas kasir bermarga Mani. Sedangkan 1 korban luka adalah manajer kafe bermarga Hutapea. Aksi brutal ini berawal saat Cornelius datang sekitar jam 2 pagi bersama temannya yang bernama Peggy dan langsung memesan minuman. Karena kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah pada membubarkan diri, Cornelius ditagih bil pembayaran minuman sebesar 3.300.000. Karena Cornelius tidak mau membayar, korban Martinus selaku keamanan menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba, Cornelius mengeluarkan senjata api dan ditembakkan ke arah ketiga korban secara bergantian. Kemudian Cornelius keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya dan dijemput temannya dengan menggunakan mobil. Kasus ini menuai sorotan dari Ketua Indo Police Squad IPW Neta Espane. Menurut Neta, polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan layak dijatuhi hukuman mati dan Kapolres Jakarta Barat harus segera dicopot dari jabatannya. Ada 2 alasan kenapa Kapolres Jakarta Barat harus dicopot menurut Neta. Pertama, sebagai penanggung jawab keamanan wilayah, dia membiarkan ada kafe yang buka hingga pukul 4 pagi. Padahal saat ini tengah pandemi COVID-19. Kedua, Kapolres kurang memperhatikan perilaku anak buahnya
hingga terjadi peristiwa brutal yang diduga dilakukan oleh anak buahnya di wilayah hukumnya, ujar Neta. Aksi brutal polisi koboi ini sangat memprihatinkan, sebab kasus tembak mati 6 laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek saja belum beres. Kini, Polda Metro Jaya masih harus menghadapi kasus tembak mati 3 orang di Cengkareng. Parahnya lagi, korban yang ditembak oknum polisi itu adalah anggota TNI.